Hello, gengs. Aku mulai video ini dengan peringatan. Tutup pintu rumahmu rapat-rapat, tutup pintu kantormu rapat-rapat. Perhatikan atap rumahmu. Oke, mungkin menurut kamu sepele nih. Tapi setelah melihat video ini kamu bakal berpikir ulang kalau apa yang aku bilang semuanya penting. Kalau sudah memeriksa pintu rumah, periksalah gigi. Apakah di tempat-tempat lain udah aman? Mungkin kamu bisa mulai dengan mengecek plafon rumah. Ini juga penting karena bisa jadi ada hewan yang bersarang di atas. Apalagi kalau plafonnya tiba-tiba rusak. Hati-hati, pasti ada apa-apa. Kejadian ini mungkin bakal terjadi pada rumah kamu. Kita nggak tahu dari mana datangnya ular berukuran besar ini. Bisa jadi dari atap, bisa juga masuknya dari luar. Tapi yang pasti, hal tersebut bisa membuat panik seisi rumah. Ingat ya, hewan seperti ular itu senang tempat yang gelap dan lembab. Kalau kamu menemukan situasi seperti ini, janganlah sok berani. Lebih amannya langsung hubungi petugas terkait. Diingatkan sekali lagi, kunci rapat pintu rumahmu. Apalagi kalau kamu tahu ada banyak hewan liar di dekat-dekat situ. Ya, kalau mungkin hewan yang masuk ke rumah kamu ukurannya kecil, oke lah, tinggal diusir, masalah selesai. Tapi bagaimana kalau yang masuk dalam rumah itu hewan yang ukurannya gede? Nah loh, seperti ini nih videonya. Kira-kira siapa yang berani? Yang ada malah kita atau kamu yang diusir dari rumah. Kalau udah begini Zayang, konsekuensinya kamu harus rela rumahmu diobrak-abrik atau piano kesayanganmu dirusak. Iya bagus kalau udah dapat makanan terus pergi ya. Kalau nginap, berani gak sih tidur sekamar dengan beruang? Bukan cuma untuk menjaga barang-barang biar gak diobrak-abrik sama hewan liar. Peliharaan kesayangan kamu juga. Ada nih satu momen yang berhasil tertangkap kamera CCTV bagaimana pentingnya menjaga rumah biar tetap aman. Seekor macan tutul kelaparan berhasil menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah. Sebenarnya, anjing bukanlah makanan utama dari seekor macan tutul. Tapi, mau diapa lagi kalau nggak ada yang bisa dimakan? Alasan macan tutul masuk ke rumah warga pasti karena di habitatnya persediaan makanan udah sangat langka. Sekarang, coba perhatikan bagaimana macan tutul ini membawa kabur mangsanya. Sangat cepat. Dua pria yang menyadari itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya memang penting untuk menjadikan keamanan rumah sebagai skala prioritas ya. Untuk kasus yang satu ini, saran mengunci pintu mungkin tidak ngonteks. Soalnya ini adalah supermarket, cuman yang bikin bingung, bagaimana caranya seekor biawak besar bisa masuk ke dalam? Rata-rata supermarket kan punya pintu yang harus didorong, kecuali kalau supermarketnya pakai pintu otomatis. Kalau kondisi pintunya seperti ini, wajar sih kalau biawaknya bisa masuk dan menghamburkan semua barang. Iya, nggak ada pilihan lain sih kecuali pasrah. Atau mungkin begini, biawak ini lagi nyari barang kebutuhannya, terus kalau dapat langsung ke kasir membayar. Iya, kali aja. Saran nih, pemilik supermarket harus berbenah sepertinya. Punya sistem keamanan ganda yang kalau ada hewan mau masuk pintunya nggak bisa kebuka. Atau tempatkan penjaga berkumis di depan pintu masuk biar biawaknya nggak berani masuk. Gimana? Masuk akal kan? Kalau yang tadi sih bisa dimaklumi ya, karena penjaga tokonya pasti takut ngusir biawak yang gedenya kayak komodo. Tapi kalau yang satu ini, aduh, maaf aja nih, kalian berdua tuh cemen. Itu kadalnya kan kecil, jadi tinggal diusir pasti udah lari. Gak ada tuh kadalnya diusir terus tiba-tiba jadi Godzilla. Ada pelajaran penting sih yang bisa kita ambil dari video ini. Perhatikan aksi cowoknya yang mendorong si perempuan sampai jatuh. Kira-kira apakah pesan moralnya? Jelas kan, cowok itu emang kayaknya nggak bisa diandelin deh. Cowok itu taunya mikirin diri sendiri deh. Sering ngejatuhin perempuan, nggak peduli, nggak peka, nggak ada kepastian. Pokoknya pelin-pelan. Ups. Mau bukti lagi, cowok nggak bisa diandelin?
Kejadiannya tuh di sebuah salon. Dua orang pria ini sedang duduk-duduk santai. Tapi tiba-tiba seekor babi hutan tiba-tiba masuk ke dalam salon. Sekarang coba kita lihat aksi dua pria ini. Bukannya malah mengusir babi hutannya, malah berjalan pelan menyelamatkan diri keluar salon. Bener kan? Gak bisa diandelin Oke, mereka emang berusaha membuat babinya keluar dengan membukakan pintu. Tapi itu nggak berhasil. Dan akhirnya babi hutan ini memilih untuk menabrak dan menghancurkan pintu kaca biar bisa keluar. Sebenarnya sih untuk kasus ini emang bahaya. Soalnya pergerakan babi hutan itu random terus bisa nyeruduk sana-sini. Tapi tetep aja, cowok emang susah diandelin. Maaf ya, curhat. Mudah-mudahan di antara yang nonton gak kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang biasa kita jumpai juga hewan liar masuk ke rumah atau ke kantor adalah nyet, monyet. Nah, aku punya satu momen di mana seorang bapak-bapak security kena mental oleh seekor monyet. Awalnya sih bapak security ini nyantai, merhatiin keadaan sekitar sambil makan pisang. Semuanya tampak normal. Tapi tiba-tiba datanglah seekor monyet. Si bapaknya kaget dong nyet. Dan ternyata yang diincar monyet itu adalah pisangnya si bapak. Yang ada di tangannya ya. Tanpa perlawanan pisangnya langsung dikasih aja ke monyet. Tapi sempat-sempatnya si bapak makan dikit. Iya, kagak mau rugi nih ye. Bapak security kaget didatangi monyet. Tapi lebih kaget mana kalau didatangi buaya yang memiliki mulut lebar-lebar kayak gini? Kaget? Bukan kaget aja, aku sih langsung lari. Kejadian ini di Florida, Amerika Serikat. Seorang wanita terkejut mendengar suara keras di dapurnya waktu malam. Saat dicek pagi harinya, ternyata yang ada di dapurnya itu seekor buaya berukuran gede. Menurut kesaksian si wanita, buaya itu masuk lewat pintu belakang dengan menghancurkan pintu kacanya. Untung aja tidak ada korban jiwa dan buayanya bisa dievakuasi oleh petugas. Atau kedatangan tamu yang ukurannya raksasa. Terus karena nggak bisa masuk lewat pintu, jadinya ngehancurin tembok rumah. Waduh, peristiwa di Thailand sekitar tahun 2021, seekor gajah jantan lapar menabrak dinding dapur dan mengobrak-abrik dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kamu bisa apa kalau udah kayak gini? Untuk kasus yang satu ini sih aku nggak bisa kasih saran apa-apa lagi sih. Pintu udah dikunci, jendela udah ditutup rapet-rapet. Malah lewat tembok. Mau minta ganti rugi ke gajah, kagak bisa juga. Sebenarnya sih lagi-lagi tadi ku bilang di awal ya, hewan liar bisa masuk ke pemukiman warga karena mungkin makanan di habitatnya udah minim. Ya salah manusia juga sih karena udah ngerebut habitatnya. Jangan kaget kalau tiba-tiba datang bertamu ke rumah kamu.